Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Fahmi dengan NIM 2100016060 dari kelas A. Oke, di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang pemrograman web server. Yang pertama itu ada apa itu pemrograman web server. Jadi pemrograman web server adalah proses membuat, mengembangkan, dan memelihara aplikasi web yang berjalan di server. Dalam pemrograman web server ini, kode atau logika pemrograman dieksekusi di server, yang kemudian menghasilkan konten dinamis yang dikirimkan ke browser pengguna melalui jaringan internet. Untuk yang kedua, apa itu MVC dan mengapa MVC penting dalam pengembangan aplikasi web? MVC merupakan singkatan dari Model View Controller, yang merupakan pola desain yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, termasuk dalam pengembangan aplikasi web. MVC memisahkan komponen utama dalam suatu aplikasi, yaitu model, view, dan controller, untuk mengatur logika dan tampilan aplikasi secara terpisah. Yang pertama ada model, merupakan komponen yang bertanggung jawab untuk mengolah data dan logika bisnis dalam aplikasi. Kemudian yang kedua yaitu view atau tampilan, merupakan komponen yang bertanggung jawab untuk menampilkan antarmuka pengguna dalam aplikasi. Dan yang ketiga yaitu controller, merupakan komponen yang bertanggung jawab untuk mengatur interaksi antara model dan view. Dan di sini ada 5 bagian. Yang pertama, pemisahan tanggung jawab atau separation of conquers, yaitu dengan memisahkan model, view, dan controller dalam komponen-komponen yang terpisah. MVC memungkinkan pengembangan untuk fokus pada tugas-tugas spesifik yang terkait dengan masing-masing komponen. Dan yang kedua ada skalabilitas dan fleksibilitas. Dengan menggunakan MVC, aplikasi web dapat dikembangkan secara modular, di mana setiap komponen dapat diperbarui atau digantikan tanpa harus mengganggu komponen lainnya. Dan yang ketiga ada kolaborasi tim pengembang, yaitu MVC memungkinkan tim pengembang untuk bekerja secara terpisah pada model, view, dan controller, sehingga memungkinkan pengembangan paralel dan meningkatkan kolaborasi antara anggota tim. Kemudian yang keempat ada perawatan dan pemeliharaan yang mudah. Dengan pemisahan yang jelas antara model, view, dan controller, pemeliharaan dan perbaikan dalam aplikasi dapat dilakukan secara lebih mudah. Jika ada perubahan yang diperlukan dalam logika bisnis, tampilan, dan pengelolaan data, dapat dilakukan tanpa harus mempengaruhi komponen lain dalam aplikasi. Dan yang kelima, ada dukungan untuk pengembangan paralel, yaitu MVC memungkinkan pengembangan paralel di mana setiap komponen dapat dikembangkan secara independen oleh tim yang berbeda. Oke. Untuk nomor 3, apa saja bahasa pemrograman sisi server yang populer? Berikan penjelasan mengenai masing-masing bahasa tersebut. Di sini ada 5 bahasa pemrograman sisi server yang populer dalam pengembangan aplikasi web,
yaitu yang pertama ada PHP. PHP merupakan bahasa pemrograman sisi server yang sangat populer, terutama dalam pengembangan aplikasi web. PHP ini biasanya digunakan bersama dengan web server, Apache, dan database MySQL yang dikenal dengan kombinasi LAM, yaitu Linux, Apache, MySQL, dan PHP. PHP ini digunakan untuk membangun berbagai jenis situs web, mulai dari situs web pribadi hingga aplikasi web skala besar. Dan PHP ini juga memiliki sintaks yang sederhana, mudah dipelajari, dan memiliki komunitas pengembangan yang besar. Kemudian yang kedua ada Python. Python ini merupakan bahasa pemrograman yang serbaguna dan populer, termasuk untuk pengembangan aplikasi web. Ada beberapa kerangka kerja web Python yang populer seperti Django, Flash, dan Pyramid yang digunakan untuk membangun aplikasi web. Oke, yang ketiga yaitu ada Ruby. Ruby ini merupakan bahasa pemrograman yang fokus pada kesederhanaan dan kepuasan pengembang. Ruby digunakan bersama dengan kerangka kerja web Ruby on Rails yang dikenal sebagai ROR atau Rails. Ruby on Rails adalah kerangka kerja web yang populer untuk pengembangan aplikasi web, terutama untuk aplikasi web berbasis database. Dan juga Ruby on Rails ini mengikuti prinsip model View Controller atau MVC dan memberikan banyak konvensi yang mempermudah pengembangan aplikasi web. Kemudian yang keempat ada Node.js. Node.js ini adalah platform yang dibangun di atas mesin JavaScript untuk menjalankan JavaScript di sisi server. Node.js ini sangat populer dalam pengembangan aplikasi web real-time dan aplikasi web berbasis skala besar. Node.js ini juga menggunakan pendekatan non-blokir yang efisien dalam menangani banyak koneksi bersamaan, sehingga cocok untuk aplikasi web berkinerja tinggi yang membutuhkan skala horizontal. Dan yang kelima ada Go. Go ini juga dikenal sebagai Golang, adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google dan digunakan secara luas dalam pengembangan aplikasi web berkinerja tinggi. Oke. Nomor 4. Bagaimana cara membangun aplikasi web sederhana menggunakan pendekatan MVC? Di sini ada 8. Yang pertama yaitu desain model, yang merupakan bagian dari aplikasi web yang bertanggung jawab untuk mengelola data dan logika bisnis. Untuk yang kedua ada desain view, yang merupakan bagian untuk bertanggung jawab menampilkan data ke pengguna. Setelah merancang model data, langkah selanjutnya adalah merancang tampilan yang akan digunakan untuk menampilkan data kepada pengguna. Yang mana tampilan ini biasanya terdiri dari HTML, CSS, dan mungkin juga JavaScript untuk mengatur tampilan dan interaksi pengguna. Untuk yang ketiga ada desain controller,
merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk mengendalikan logika aplikasi dan mengatur interaksi antara model dan view. Yang keempat yaitu implementasi model. Implementasi model ini setelah merancang model, langkah berikutnya adalah mengimplementasikannya dalam kode. Ini bisa melibatkan pembuatan tabel database, pengaturan koneksi ke database, dan implementasi logika bisnis dalam model. Kemudian yaitu ada implementasi view. Setelah merancang tampilan, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya dalam kode. Ini melibatkan pembuatan tampilan HTML, desain CSS, dan mungkin juga pengaturan interaksi menggunakan JavaScript seperti validasi input pengguna atau pengaturan event handler. Yang keenam ada implementasi controller. Jadi setelah merancang logika kontrol, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya dalam kode. Controller harus mengatur aliran kerja aplikasi, mengambil data dari model, memprosesnya, dan mengirimkannya ke tampilan untuk ditampilkan kepada pengguna. Dan yang terakhir ada integrasi model, view, dan controller. Ini melibatkan menghubungkan model dengan kontrol. Dan kontrol dengan tampilan sehingga data dapat mengalir dari model ke tampilan melalui kontrol. Proses ini juga melibatkan pengaturan root atau URL yang menghubungkan pengguna ke tampilan dan kontrol yang sesuai. Untuk nomor 5, apa manfaat dari menggunakan pendekatan MVC dalam pengembangan web? Di sini ada 7 penjelasan singkat tentang manfaat penggunaan pendekatan model view controller dalam pengembangan web. Yang pertama, pengelolaan kode yang lebih baik. MVC membantu mengatur kode aplikasi web dengan 3 komponen terpisah, yaitu model, view, dan controller, sehingga membuat kode lebih terstruktur dan mudah dikelola. Yang kedua ada skalabilitas, yaitu pendekatan MVC memungkinkan pengembangan aplikasi web yang lebih skalabel karena perubahan pada satu komponen tidak harus mempengaruhi komponen lainnya. Untuk yang ketiga ada kemampuan dalam penggunaan ulang, yaitu merupakan logika bisnis dan tampilan dalam MVC bisa digunakan kembali pada aplikasi web yang berbeda, menghemat waktu dan upaya dalam pengembangan aplikasi baru. Dan yang keempat ada kolaborasi tim pengembang, yaitu pendekatan MVC memungkinkan tim pengembang bekerja secara kolaboratif, memungkinkan juga pengembangan yang efisien dan produktif. Untuk yang kelima ada pemisahan tampilan dan logika bisnis, yaitu MVC memisahkan tampilan dan logika bisnis secara jelas, memungkinkan fokus pada desain tampilan yang menarik dan interaktif, serta pemeliharaan logika bisnis yang terpisah. Untuk yang keenam, kemudahan pemeliharaan, yaitu dengan pemisahan komponen dalam MVC, pemeliharaan dan debugging aplikasi web dapat menjadi lebih mudah karena pengembangan hanya perlu memeriksa komponen yang terkait dengan kesalahan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu fleksibilitas dalam pemilihan teknologi, yaitu
pendekatan MVC memungkinkan penggunaan berbagai bahasa pemrograman, kerangka kerja, dan teknologi dalam masing-masing komponen sesuai kebutuhan aplikasi web. Oke, itu adalah pembahasan dari pemrograman web server, dan sekarang saya akan mencoba mendemokannya. Oke, di sini saya sudah menemukan repository yaitu Laravel project. Kemudian saya akan copy link HTTPS-nya, lalu kita buat folder. Saya sudah membuat folder Laravel project. Kita buka, lalu buka cmd dan kita ketik ini git clone dan git clone, kemudian paste HTTPS-nya. Nah, apabila sudah di git clone, kemudian kita coba cek dengan menggunakan dir. Nah, untuk namanya yaitu Laravel 9 project 1. Kemudian kita coba buka ya. cd.laravel nama projectnya. Kemudian kita buka kode VS Code-nya. Nah, di sini ada pada bagian .env.example kita kopas. Kemudian kita rename. Saya coba rename menjadi .env. Nah, oke, kemudian kita buka Sampipi, lalu setelah mengaktifkan Sampipi, kita buka phpMyAdmin dan membuat database baru yang bernama Laravel. Di sini saya sudah membuat database-nya. Kemudian kembali lagi pada VS Code. Lalu di sini kita ke terminal ya. Nah, di sini masukkan Composer install. Dikarenakan pada laptop saya terjadi error, maka di sini saya tidak bisa menampilkan hasil secara langsung. Tapi di sini saya akan melanjutkan langkah-langkahnya. Setelah melakukan Composer install, lalu kita buka npm install dulu. Masukkan npm install. Nah, setelah npm-nya terinstall, di sini kan ada appkey.
Nah, di bagian ini APK-nya belum ada, maka dari itu kita masukkan PHP Artisan Key Generate. Setelah PHP Artisan Key Generate ini dijalankan, nanti akan muncul di sini key ya, otomatis. Setelah itu kita cek pada bagian database-nya, belum ada muncul. Untuk memunculkannya kita menggunakan PHP Artisan Migrate pada terminal VS Code. Nah, setelah PHP Artisan Migrate dijalankan, nanti akan muncul seperti tampilan ini. Nah, nanti pada database-nya akan muncul seperti ini. Lalu untuk menjalankan projectnya, kita jalankan PHP Artisan Server pada terminal. Nanti akan muncul link HTTP yang dimana menggunakan server 8000. Kemudian apabila dibuka akan muncul tampilan seperti ini. Dan ini adalah tampilan hasil akhir dari project Laravel. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.